Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Lutfi Hidayatul Haq dengan NIM 2004 316 19692 dari program studi S1 Pendidikan Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang. Di sini, saya akan memaparkan permasalahan atau kasus barang publik yang sedang terjadi, yaitu jembatan Buyut Ilir di Lampung Tengah yang sedang rusak karena diterjang banjir bandang hingga ambruk yang mengakibatkan terputusnya jalur mobilitas antara dua kecamatan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan barang publik. Barang publik adalah barang yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar pengguna, meskipun konsumen atau pengguna tersebut tidak membayar. Orang-orang tidak dapat membatasi orang lain untuk menikmati barang publik tersebut secara gratis. Dalam pemahaman lain, bahwa barang publik merupakan barang yang dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pengguna secara bersama-sama. Nah, contoh dari barang publik itu sendiri yaitu udara bersih, pertahanan nasional, lampu jalan, sistem pengendalian banjir, mercusuar, dan peradilan. Di sini, saya juga akan menjelaskan tentang karakteristik barang publik. Pemerintah menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Mereka tersedia secara umum dan tidak diperuntukkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Ketika seseorang individu menggunakannya, itu tidak menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama. Dua karakteristik utama dari barang publik itu sendiri yaitu, yang pertama, non-rivalitas. Ketika kita menggunakan barang publik, itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun memiliki selera yang berbeda, kita memperoleh manfaat yang sama. Ambil kasus contoh lampu jalan. Kita dan orang lain sama-sama menerima manfaat dari lampu jalan tersebut ketika berkendara di jalan raya. Itu mungkin sedikit berbeda untuk jalan raya dan jalan tol. Ketika jalan raya telah dipenuh, itu mungkin mengurangi manfaat yang tersedia bagi orang lain. Sementara itu, untuk jalan tol, kita harus membayar untuk dapat menggunakannya. Tetapi, ketika kita menggunakan jalan tol, kita tidak dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya. Karakteristik yang kedua yaitu non-excludable. Ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Kita tidak dapat mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Jadi, barang publik tersedia bagi semua orang, baik pembayar maupun non-pembayar. Itu kemudian memunculkan pengendara bebas, di mana mereka dapat mengkonsumsi dan memperoleh manfaat tanpa membayarnya. Contohnya adalah jalan raya. Baik pembayar pajak maupun bukan pembayar sama-sama mendapatkan manfaatnya. Nah, dari situ, dari penjelasan tentang barang publik dan karakteristik tadi, di sini saya juga akan memberikan contoh permasalahan atau kasus barang publik. Di sini saya mengangkat contoh kasus yang terjadi belakangan ini, yaitu jembatan Buyut Ilir atau yang biasa disebut dengan jembatan Waibile di Lampung Tengah yang ambruk akibat dari adanya banjir bandang. Sebuah jembatan penghubung antara Kecamatan Gunung Sugi dan Kecamatan Kota Gajah di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, ambruk dan terputus akibat dihantam derasnya arus sungai Waibilo. Jembatan Waibile terputus setelah aliran sungai Waibilo yang berada di bawahnya meluap dengan ketinggian mencapai 1,5 meter.
Akibat terputusnya jembatan penghubung satu-satunya tersebut membuat masyarakat kebingungan. Dikarenakan akses jembatan itu merupakan jalan terdekat untuk aktivitas sehari-hari, baik ke pasar maupun ke pusat pemerintahan. Untuk menuju ke ibu kota Kabupaten Lampung Tengah, masyarakat harus memutar balik dan menempuh jarak hingga puluhan kilometer. Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, yang meninjau putusnya jembatan Way Below itu mengatakan akan membuat jembatan sementara atau jembatan Bailey agar masyarakat tetap dapat melalui jalan itu. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dalam waktu dekat akan membuat jembatan sementara yang hanya bisa dilewati kendaraan kecil agar masyarakat tetap dapat beraktivitas. Untuk membangun jembatan permanen sebagai pengganti jembatan yang putus itu, dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu dalam proses pembangunan jembatan, kata Musa Ahmad. Menurut Musa, saat ini arus lalu lintas di jembatan tersebut dialihkan ke jalur alternatif sembari menunggu pembangunan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Gunung Sugi dan Kota Gajah itu diperbaiki. Petugas di lapangan juga sudah memasang pemberitahuan jembatan ini putus dan arus lalu lintas sementara dialihkan menunggu jembatan ini selesai diperbaiki, jelas Musa. Diketahui, jembatan Waibile yang menjadi penghubung antara Kecamatan Gunung Sugih dan Kota Gajah putus karena diterjang banjir saat hujan deras yang terjadi pada Kamis 9 Desember 2021 ini terjadi pada malam hari. Selain itu, beberapa rumah warga di sekitar sungai juga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Dari pemaparan kasus tersebut, saya juga akan memberikan pendapat pribadi dan solusi untuk kasus ini. Pendapat saya, jembatan Way Below merupakan jembatan yang sangat vital antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Kota Gajah, karena merupakan akses utama dan salah satu penghubung utama antara kedua kecamatan tersebut. Sebelumnya, jembatan merupakan penghubung antara dua jalan yang terputus akibat adanya sungai ataupun jurang yang memisahkan antara kedua jalan. Jembatan Waibile ini dibangun pada tahun 1970, sehingga usia jembatan tersebut pada tahun 2021 adalah sekitar 51 tahun. Jembatan tersebut bisa ambruk pada tanggal 9 Desember 2021 karena diterjang arus sungai yang begitu deras. Debit air pada saat itu sangat deras dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Jembatan tersebut dapat ambruk juga karena faktor usia jembatan yang sudah lumayan tua. Dengan usia jembatan yang sudah terbilang tua tersebut, walaupun tidak adanya banjir bandang yang melanda, sewaktu-waktu jembatan itu juga dapat ambruk. Beruntung, pada saat jembatan ambruk tidak ada satupun kendaraan yang melintas, sehingga tidak memakan korban jiwa satu orang pun. Solusi yang saya sarankan yaitu yang pertama, harus membangun jembatan baru dengan pertimbangan mensurvei terlebih dahulu lokasi sekitar jembatan yang akan dibangun untuk meminimalisir terjadinya kejadian tersebut dalam tanda kutip ambruknya jembatan untuk yang kedua kalinya. Yang kedua, tanah di sekitar jembatan dapat diberi pelengseran. Yang ketiga, jika mengalami kerusakan sekecil apapun itu, dapat segera diperbaiki agar tidak terulang kembali kejadian tersebut. Yang keempat, mengecek secara berkala terkait kondisi jembatan selama minimal 10 tahun sekali. Apakah masih layak pakai atau tidak? Nah, jika tidak, bisa membuat jembatan yang baru di dekat jembatan tersebut.
Yang kelima, dapat melakukan reboisasi di sekitar sungai dan jembatan agar mampu menyerap air yang berlebih ketika terjadinya banjir. Nah, itu juga dalam tanda kutip untuk mencegah terjadinya banjir seperti ini lagi. Itu tadi pemaparan contoh permasalahan barang publik yang sedang terjadi beberapa hari belakangan ini. Semoga pemaparan yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.